Astagfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa muallif hajjal kitab li Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Muhammad Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Syekhul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi salawatu wassalam alaihi fi kullil hal wa fi kulli waqtin wa saatin wa daqiqah wa naqulu fiha bisalati wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim yang berbahagia, alhamdulillah kita tadi sudah membaca salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik salawat yang meminta kepada Allah maupun salawat yang bersifat langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita melanjutkan bacaan kita minggu kemarin tentang watanul asli atau negeri asal, yang pada malam ini bahasannya bagian dari bagian yang masuk dalam kategori atau topik yang negeri asal itu. Bagian malam ini adalah insyaallah tentang sebab-sebab jalan proses terhadapnya. Mungkin saya mengulangi sedikit. Di dalam hadis riwayat Imam Hakim disebutkan, pertama adalah al-awalu ma khalaqallah ruhi min ruhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal penciptaan itu adalah ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyebut juga wa awalu ma khalaqallahul qalam. Allah mengawali juga penciptaan itu adalah qalam. Kemarin sudah ada dalam hadis juga. Kemudian akal yang disebut kemarin. Lalu pertanyaannya adalah secara keseluruhan fal muradu minha syai'un, pada yang dikehendaki semua itu adalah satu saja, wahid saja. Apa itu? Wal hakikatul Muhammadiyah. Itulah hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah itu nanti disebut orang dengan Nur Muhammad. Nah, bedanya nanti orang memaham tentang hadis ini, ada yang mengatakan Nur Muhammad itu zat Allah Subhanahu wa taala, padahal dia bukan adalah zat Allah Subhanahu wa taala, karena di sini adalah khalaqa. Khalaqa itu berarti penciptaan. Jadi Allah menciptakan Nur Muhammad. Yang kedua, dari penciptaan itu, dari penciptaan sini menurut musannif Syekh Abdul Qadir Jailani, sumyan nuran likaunihi sofian aniz zulumatil jalaliyah. Itu ditujukan sebagai penciptaan sofian yang sifatnya suci, aniz zulumati dari kegelapan jalaliyah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, ini hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan kemarin, ketika Allah menciptakan kun, kemudian fayakun, maka jadilah. Kun itu artinya jadi. Bahkan sebelum dari ucapan kun itu pun dapat bagi Allah, jais bagi Allah untuk menciptakan. Satu sudah. Yang kedua, Allah menciptakan hanya satu saja, tidak perlu banyak macam-macam kuliah. Dari yang satu terciptalah kuliah. Kuliah itu artinya umum, macam-macam variasi-variasi. Segala tercipta juz'iyah bermacam ragam. Sambil berokok ada apa-apa lah, pengajian ada apa-apa semua. Kada berdosa juga berokok lah.
silakan. Aku hambar aja nak kayak jauh rokok. Cuma aku berokok sambil pengajian karena ikam asik melihat rokoknya aja. Ada mendengarkan lagi kisahnya. Kalau bapak mau ikam berokok, bapak. Kalau mau dengan berokok tuh nah lalu paham, ya lah, berpikir, nah berenung. Nya kadang mau pang nang mengajar guru mengajar itu kadang mau pang bujur tarus bisa aja ada salah. Kenapa? Itu pang buktinya manusia. Nang bujur tarus itu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah maksum. Waqala, nah tadi itu Nur Muhammad itu adalah Sofyan. Kenapa jadi Nur Muhammad itu Sofyan atau suci? Begini, kalau Allah langsung menciptakan kuliah, lalu nanti ada orang diantaranya manusia, lalu manusia berbuat salah, siapa yang disalahkan oleh manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya kan? Kayak kalau manusia nih, coba ikam menyuruh anak ikam langsung. Nakai ikam nakai membuat ini nakai. Nukarakan lombok abah. Tukarakan anak lombok. Maksud nak kuitan nih. Lombok itu gasan makan tuh biasanya sambal kala. Ini langsung tukarakannya. Lombok berbiji bujur. Kenapa? Nah, kenapa lombok berbiji nak kurang lombok sambal maksud apa nang gasan abah nih gasan makan. Tahu aja nih kuitan nih ratan makan yang dicari abah nih biasanya lombok nang sambal cuma karena salah kata tuh padahkan lombok si anak ini kadang melihat lagi abahnya ratan makan ditukarakannya lombok bujuran lombok perawit wah iya aja abahnya kepada senai lalu abahnya kenapa ikam tukarakan lombok perawit ujar nang abah ujar nang anak pulang pian coba madahkan nulun nukar lombok iyalah nah supaya dengan demikian yang kita lihat bukan pada Allahnya tapi yang kita lihat dulu sesuatu yang lain ya lah. Nah, karena itu dia Sofyan minaz zulumati, dia suci dari segala kegelapan. Karena disinilah nanti timbulnya yang disebut dengan pelimpahan adanya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia nantinya. Kama qala Allah Ta'ala qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubinun. Nah ini dalilnya firman Allah. Karena itu Allah berfirman telah diciptakan bagi kalian itu, telah didatangkan kepada kalian itu qad ja'akum minallah dari Allah itu nurun wa kitabun mubin dan kitab yang nyata. Jadi ada nur yang didatangkan Tuhan tuh kepada manusia dan ada kitabun mubin. Nurun itu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih khusus lagi nanti Nur Muhammad. Wa aklan. Nah, pengertian akal dalam hadis yang pertama tadi. Likaunihi mudrikan lil kulliyati. Pengertian Allah menciptakan akal. Allah menciptakan kolam. Allah menciptakan akal. Ya kan? Itu kesan apa gerang? Akal itu jemusanib mudrikan lil kulliyati. Akal, karena akal itulah nanti digunakan oleh manusia untuk menembus segala macam ilmu. Dimana ilmu itu sumber ilmu itu gerah di akal. Coba cabut akal manusia tuh, adalah lagi ilmu, ada lagi buktinya adalah ilmu binatang, ada pang teknologi kangguru. Teknologi kanggurunya kamu lah ada sekalinya orang mencontoh kanggurunya kan ada ilmu. Kangguru itu insting aja, warik insting aja, jualnya makan buah-buahan ya lah. Mun kita manusia banyak bagusnya makan buah-buahan, cuma warik makan buah-buahan ada orang muanya berjerawatan, jadi datang udah tuan guru ya tuan guru kan mendak ampe lu nak ampe gurana berjerawat muha aja tuan guru makan buah-buahan banyak makannya harus buah-buahan terus rampih jerawatnya kayak ampih jerawatnya sudah jalan mencari bini dapat jodoh akhirnya sekali dapat jodoh lawan bininya nang ada nih lawas berjerawatan pulang muhanya keingatan waktu bahari nih makan buah-buahan banyaknya minta tukarakan lawan bini terus apa nih buah-buahan nih kadang mau jual rupanya jerawat nih hilang mau hilang lagi tapi mau hilang ada tetap aja bini berjerawat. Kenapa gerang bini jadi nuka buah-buahan iya supaya menghilangkan jerawat dari bang banyak pulang mah ketukulan jerawat. Nah dulu aku minum apa nih
banyak makan buah-buahan hilang jerawat. Jujur ya, anunya bang aja jar kenapa? Warik tuh pang tiap hari aja makan buah-buahan jar. Ada baik ada muanya tetap aja jar berbulu-bulu muanya jar. Nang bini cocok juga nang tapi aru makin sedih nang laki. Waduh, aja nang laki. Mengistilahkan lawan warik, aku kasihan nang laki lah. Nah, nang bini jangan nang itu, ya pada jangan kasar muntung lawan suami. Nah, artinya akal itu untuk mencapai sesuatu. Wa kalaman bang, kalam itu catatan. Likaunihi sababan linaklil ilmi. Dia adalah jar saya Abdul Qadir sebagai sebab bagi bukti-bukti ilmu. Yang ilmu itu menjadi berbukti dia setelah dicatat. Nah, karena kita catat ilmu ini kita catat. Akhirnya dari catatan-catatan dikumpulkan orang jadilah sistem ilmu. Gitu kan? Sistem pengetahuan, jadilah ilmu itu berkembang terus. Maka Allah pun ciptakan kolam ketika itu. Jadi Allah ciptakan Nur Muhammad, di bawah Nur Muhammad ada kolam, dari Nur Muhammad ini timbullah kolam, dari Nur Muhammad ini timbullah tadi itu akal. Sudah? Sebagai sebab daripada ilmu, kama annal ilmu, sebagai annal ilma, karena itu ilmu itu juga sesungguhnya sababun lahu fi alimil huruf, adalah pengetahuan alamul huruf, fi alamil huruf, yakni pada alam huruf. Alam huruf itu ada juga. Coba bayangkan, enggak ada huruf kayak apa kita nih? Apa kabar, Din? Kayak apa, Din? Oh, Din enggak ada huruf, ngalihai lah. Makanya ada istilah orang buta huruf jar. Sakit banget hati sama orang buta huruf tuh. Buta huruf jar. Buta huruf, nggak apa maksud buta huruf? Ada lagi buta warna jar, ngalih yo memahami kita dah. Nah, karena mungkin kita kada berada di sana lah. Maka ujar Sidin, perruh Muhammadiyah, adapun yang disebut dengan Ruh Muhammad atau Nur Muhammad itu khulasatun, ringkasan, inti al-aqwani, dari seluruh kuliat, dari seluruh alam semesta. Nah, semesta raya ini adalah unsurnya adalah dari itu. Awalul kainati wa asluha, dan asal daripada kainat-kainat itu adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ana minallah wal mu'minuna minni, aku dari Allah dan orang mukmin daripada diriku. Maksudnya wa khalaqal arwah kulluha minhu, maksudnya Allah menciptakan arwah-arwah itu semuanya daripada Nur Muhammad juga, fi alamil lahut, tapi itu di alam lahut namanya. Karena dijelaskanlah, jangan kayak apa tuh jar, bingung. Karena dijelaskan ringkasannya kayak apa, kita ringkas pulang. Bi ahsani taqwimil hakiki, itulah penciptaan yang terbaik dari kesempurnaan hakiki, yaitu padanya sebagai hukum daripada ilmu atau yang disebut dengan negeri asal. Jadi negeri asal manusia, alam semesta ini, kolam, apalagi itu akal, tubuh manusia maupun ruh manusia, asalnya adalah dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itu ruhun Muhammad, ruhul Muhammadiyah. Istilah ruhul Muhammad itu. Ruh Muhammad itu apa artinya? Atau Nur Muhammad itu artinya nur, cahaya. Muhammad itu artinya terpuji, cahaya yang terpuji. Jadi Allah itu menciptakan, asal pertama kali penciptaan, sebelum penciptaan alam semesta ini, menciptakan cahaya yang terpuji. Nah, jadi Allah itu menciptakan yang terpuji, kada ada celahnya. Makanya itu sofian minaz zulumati, suci bersih dari segala kegelapan. Lalu kenapa jadi nanti ada baik dan buruk, salah dan tidak? Itu karena ada syariat. Iyalah, ya Pak. Bak kami di tengah orang banyak, sebelum ada peraturan kada boleh dilarang bak kami kencing sembarangan ya, kalau ada kala dilarang sebelum kenyang. Boleh lah bak kami di muka tengah orang umum banyak, boleh kada? Boleh, karena kada ada larangan. Begitu ada larangan tidak boleh jar kencing di pinggir rumah ini jar misalnya ya, kalau
bawa anjing orang apa? Kami taruh rumah orang, lewat situ kaminya bawa anjing rumah orang nih. Akhirnya ditulis oleh orang rumah, dilarang kencing di sini aja. Boleh lah lagi kencing di situ, kada boleh lagi. Begitulah nanti kencing itu boleh jadi mana-mana, tapi begitu ada syariat, boleh lah lagi kencing, kada boleh lagi. Pada dasarnya bekami itu suci, ya kalah. Bekami itu suci kada? Bagus. Bekami itu bagus kada? Bagus. Bakantut pang bagus kada kah? Bagus. Nah, karena itu ilmu kedokteran itu seringkali bertentangan dengan peraturan. Dengan peraturan pemerintah, peraturan termasuk peraturan agama. Iyalah. Jar dokter bakantut baik, jar. Oh ya kan diamalkan. Dia bakantut di kamu. Dipupuh orang manarai, di muha orang bakantut orang tua lewat pas misi anunya tangannya tunduk, tapi bakantut tuh jalan tinjak orang. Ya lah. Kenapa Pak Samin? Berarti ilmu kesehatan itu bertentangan kada lawan ilmu agama. Pada saat seperti itu bertentangan dia. Ya lah. Lalu nang kaya apa memaduakan dua hal itu nantinya. Nah, dengan adanya aturan syariat. Sampai mana tuh? Nah, diringkas saja pun nggak Pak? Nang supaya nyaman. Nah, kita ringkaskan. Kemudian Nur Muhammad setelah diciptakan Allah itu, dia pun mengabdi kepada Allah arba'ata alafi sanatin. Kemudian dia pun mengabdi kepada Allah, beribadah saja kepada Allah, memuji, bertasbih, bertahmid kepada Allah selama 4.000 tahun lamanya. 4.000 tahun pada kegampangan. Khalaqal arasi min nuri aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan aras itu diciptakan dari nur ain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa hubungan antara Nur Muhammad dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bingung lah apa hubungannya? Nih nang Nabi Muhammad nih nah. Nabi Muhammad ngarannya Sidin siapa? Muhammad. Ruh Sidin sudah awal diciptakan. Ruh Sidin itu menurut saya Abdul Qadir Jalani, ruh Nabi Muhammad yang ada, yang kita kenal nih. Itulah ruh Sidin, itulah yang disebut dengan Nur Muhammad. Itu kisahnya menurut kitab saya Abdul Qadir Jalani ini. Itu tuh satu, itu artinya. Dalam pengertian yang lebih modern. Nah, ini perlu juga kita ini lebih modern enggak? Ini orang modern semuanya yang duduk-duduk nih. Pinanya si gong nih, jangan pina antara modern dan tradisional. Nah, iyalah Pak Samin. Ya kah Pak Samin? Soalnya boleh ini termasuk kaum tua. Nah, kalau anda itu kaum muda banyak. Nah, hah? Pian umur pian tua kan kah? Oh tua. Anak mah kau anum itu Sidin. Cuma ada bini di situ nah, melihatnya ada jadi ya Sidin. Keingatan bini Sidin lah, kalau ada jadi Sidin pada umur tua lah. Nah, apa itu sampai di mana bisa minta teh? Sampai mana tuh? Nah, pengertian modern. Penamaan. Nabi besar Muhammad SAW ini, Muhammad itu artinya terpuji. Maka Nabi Muhammad SAW ini ruh Nabi disebut sebagai nama dari nama asal kejadian yang disebut dengan Nur Muhammad. Nah, hakikatnya bukan berarti ini Muhammad ini adalah Nur Muhammad itu misalnya. Begitu ada juga orang memahami seperti itu. Sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi menurut saya Abdul Qadir Jalani, ruh Nabi Muhammad itulah asal kejadian. Nah, arwah itu jamak daripada roh-roh. Nah, ini Perruhu Muhammadiyah. Nah, ini disebut dengan ruh Muhammadiyah atau hakikat Muhammadiyah atau khalaqal aras. Allah menciptakan aras min nuri aini Muhammadin SAW, dari nur Muhammad SAW, berarti daripada ruh Nabi Muhammad SAW. Maka terciptalah al-kainati minhu, kainat-kainat segala macam alam semesta ini daripadanya. Sumaradatil arwah ila darkil asfalil kainat. Kemudian arwah-arwah yang diciptakan dari Nur Muhammad itu timbullah ruh-ruh yang lain
dari alam lahut itu timbul ke ruh-ruh yang lain. Ruh-ruh yang lain ini di sini disebutkan akhirnya turun kepada tingkat derajat yang paling rendah. Ringkas kisah. Dari ruh Muhammad itu tercipta ruh. Ruh Muhammad itu, Nabi Muhammad itu di alam namanya alam lahut. Nah, di sini disebutkan alam lahut. Aku bacakan aja gini, nah, nyaman karena kalau diringkas. Kama qala Allah Ta'ala summa radatnahu asfala safilin, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada tempat derajat yang paling rendah ruh-ruh itu, atau bertingkat-tingkat, yakni nuzulahu awalan min alamil lahut. Yang pertama ruh itu dimasukkan ke alam lahut dulu, ila alamil jabarut, sampai ke alam jabarut. Dari alam lahut turun ke alam jabarut. Falbasahumullahu ta'ala binuril jabarut kiswa bainal haramain wa huwa ruhu sultan. Jadi dari alam lahut namanya Nur Muhammad, kemudian turun ke alam jabarut namanya alam sultan. Nah, kalau sedih nyatakan kepada Bapak, dari alam sultan turun lagi ke alam malaikat disebut dengan alam malakut, wa huwa ruhur ruhani. Pada alam malakut itu disebut dengan ruh ruhani namanya. Makanya lamunnya kita posisi diri kita itu suka agama, mendengarkan agama, nasihat-nasihat agama, kita itu berada di alam rohani sebenarnya. Makanya kalau kita sedang sembahyang, Allahu Akbar, ya kalau sembahyang, Allahu Akbar, masuk kita tuh mbah nang kada-kada ingat aja kita, iyalah, tadi samin. Kunci itu hilang, orangnya kunci kujer di bawah lapak sepeda motor sekalinya aja. Nah, ya kelak tuh masuk kita ke alam yang lebih gelombang yang lain. Alam tuh anggap aja gelombang. Nah, gelombang yang lain yang disebut dengan alam misal, di mana bayangan kita bisa menembus sesuatu yang kita sebelumnya tidak bisa tertembus. Di atas itu ada alam rohani namanya. Alam rohani itu alam ketenangan, itu yang sejatinya kita di atas lagi, ke atas lagi, sejati-sejati lagi. Bila orang berada di alam rohani itu sering tenang hatinya. Summa anjalahum ila alamil malak. Nah, yang disebut dengan alam malak itu. Kemudian binuril mulki wa huwa ruhu jismani, sampai dia berada di alam jasmani. Summa khalaqallahul asad, kemudian Allah menciptakan jasad manusia. Wa qala Allah Ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, sebagaimana firman Allah, dan telah kami ciptakan pada kalian itu dan kami kembalikan kalian itu juga kemudian nanti juga kami keluarkan kalian taratan ukhra, pada kali yang lain. Manusia itu kan apa itu? Jadi jasad manusia itu ada diciptakan Tuhan, jasad penciptaan Adam, masuklah ruh tadi itu ke dalam jasad. Kemudian Allah cipta proses lagi dalam tubuh Hawa. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, kalian bertakwalah kepada Allah dan kalian itu dari diri yang satu. Nah, itu dari diri yang satu itu siapa? Wa khalaqa minha zawjaha, dari diri Adam itu tercipta lagi Hawa. Dari Hawa itu percampuran hubungan antara Adam dan Hawa. Wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisa, berkembang biaklah manusia sehingga manusia mengenalnya mereka diciptakan dari setetes air mani. Nah, itu ayatnya. Nah, ini proses penciptaan. Nah, rupanya roh ini mbak sudah masuk ke dalam jasad Syekh Abdul Qadir Jailani, lupa diri karena hendak lagi membuli keasikan, kenyamanan, karena bertemunya dua keadaan yang berpasangan, yaitu roh dan jasad. Jasad ini kainat yang umum. Kainat yang umum itu sesuatu yang kainat yang terlihat, jismani. Jamak daripada jasmani, jismani. Maka setelah dia berada di alam jasad, kayak kadingat laginya lawan asal dirinya.
seperti halnya kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Roh kita ingat Allah ta'ala, tapi kada ingat lagi. Koler, beragama koler, sembahyang koler, ya lah, berzikir koler, beparak agama koler, mendengar orang berpandar ketuhanan, mau kepala. Orang minum minuman keras nang mau kepala tuh nya kada bila mendengar orang berpandar ketuhanan, mau kepalanya mabuk belajar bila mendengar orang belajaran ketuhanan ya. Belajar ilmu ma'rifah jar. Nah, nguyaknya kepala. Ketinggian lalu situ jar belajar jar. Wah. Macam-macam alasannya. Nah, sehingga Allah berfirman ketika waktu masih baik, ketika masih dalam alam arwah atau pada saat arwah masuk ke dalam jasad manusia, umur berapa? 100 terus dapat 120 hari 4 bulan. Ya lah. Lalu Allah berfirman, "Alastu bi rabbikum?" Bujurlah, aku ini Tuhanku. Aku ini Tuhan ikam. Qalu, mereka berkata, "Sahidna." Engkau benar-benar adalah Tuhan. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Jadi ruh kita ini mengenal Allah. Diri kita ini mengenal Allah. Tapi kada ingat lagi apa-apa waktu ini. Karena itu tugas kita, tugas syariat agama kita, mengingatakan roh kita nih supaya ingat pulang ikam itu asalnya di mana. Iyalah, ikam itu asalnya di mana? Yaitu dari Nur Muhammad. Apa gawe Nur Muhammad tuh? Memuji Allah. Adalah sesuatu ruh yang sangat mulia. Ikam itu tuh mulia benar. Hamba yang Allah ciptakan engkau tuh sempurna. Yang gawean ikam tuh memuji Allah. Gawean ikam itu karena ikam tuh diciptakan bagus, sempurna, indah, tidak ada kotoran pada diri ikam. Maka engkau gawean ikam pulang memuji Allah, maka ikam berbulik pulang ke sana. Itulah tugas syariat. Karena itu ajaran syariat itu sebenarnya adalah mengembalikan diri kepada asal kejadian. Itulah yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jalani dengan watanul asli, negeri asal dari diri sendiri. Maka ketahuilah kama qala wa jakarhum bi ayamillahi ay ayam sabaka fiha minal arwahi pajamiul anbiya ja'u fid dunya wa jahbu ilal akhirah. Dan alam arwah yang terbaik itu adalah alam para nabi-nabi. Nah, para nabi-nabi itu jiwa mereka itu, ruh mereka itu sedekat-dekatnya dengan pengertian atau kembali kepada asal yang disebut dengan ruh atau disebut dengan Nur Muhammad. Nah, inilah fungsi daripadanya. Lalu pertanyaan timbul, apa fungsi kita mengetahui Nur Muhammad itu? Pertama, bahwa ternyata kita ini adalah hamba, bukan Tuhan. Dua, kalau kita berbuat salah, siapa yang disalahkan? Diri kita sendiri. Menyalahkan Tuhan jauh benar, menyalahkan Nur Muhammad dia sebagai ruh aja salah kada? Salah, karena kita asal diciptakan adalah sempurna dan bagus. Masa kalau kita berbuat salah Nur Muhammad disalahkan? Pastilah karena diri kita sendiri. Allah berfirman, ma'asobaka hasanatin paminallah, apa saja kebaikan itu daripada Allah. Ma'asobaka min sayatin pamin nafsik, apa saja keburukan yang kamu lakukan, pamin nafsik, itu adalah dari diri kalian sendiri. Nah, terakhir penutup pada ceramah ini, untuk itu supaya dia kembali, maka sering-seringlah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir. Cuman kalau kita berzikir nih, paling kau sehari berapa? Sehari kau lah. Seharian semalaman kau lah bisa men. Kada kawa. Sejam bang. Ngalih jual lah. Kawa Jepang lah. Cuma lamunnya anang kada biasa kada kawa juga sejam ngalih.